aku Iskia, aku meranin Habel. Halo, aku Juan, aku meranin Kain. Saya Enzi, saya Lucia, dan kami yang menyusun skrip dan membaca narasi. Hai semuanya, saya Natania, saya berperan sebagai suara iblis dan kameramen. Halo, saya Aldrich, saya berperan menjadi suara Tuhan. Saat menyaksikan. Cerita tentang Kain dan Habel. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sempurna dan mereka belum berbuat kesalahan. Mereka suci dan tidak berdosa. Lalu, Adam dan Hawa berdosa. Mereka memberontak terhadap Allah. Setelah Allah mengusir mereka, manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Setelah berapa bulan, akhirnya tiba saatnya bagi Hawa untuk melahirkan. Ia memberi nama putranya Kain. Lalu Hawa melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan ia menamainya Habel. Kain dan Habel bertumbuh bersama-sama sebagai saudara yang memiliki kebiasaan yang berlainan. Ketika anak-anak itu dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala. Adam dan Hawa mengajarkan Kain dan Habel untuk berbakti kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Di tempat lain, Habel juga mempersembahkan korban persembahannya. Korban persembahannya yaitu lemak-lemak dari anak sulung kambing dombanya. Namun Allah menerima persembahan Habel sebab Habel beriman kepada Allah. Tetapi Allah tidak menerima persembahan dari Kain sebab Kain tidak beriman kepada Allah. Tiba-tiba, seperti kilatan menyambar persembahan Habel dan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lalu mereka pun pergi ke padang. Setelah mereka tiba di padang, Kain mengambil batu, lalu memukul Habel adiknya dan membunuhnya. Habel pun mati terbunuh di tangan kakaknya sendiri, yaitu Kain. Lalu Kain meninggalkan dia. Tuhan pun berfirman, Kain, di mana Habel adikmu? Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Apakah yang telah engkau berbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau menguasakan tanah itu, maka tanah itu tidak sepenuhnya lagi menghasilkan bagimu, dan engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau sudah menghalau aku di bumi, dan aku menjadi seorang pelarian, maka barang siapa yang bertemu denganku, tentulah aku akan dibunuh. Sekali-sekali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Lalu Tuhan memberi tanda kepada Kain. Lalu Kain pun pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Menurut kelompok kami, dari perikop ini kami belajar life lesson yang mungkin terlihat simpel tapi sangat penting, di mana iri hati dan sikap tidak menghargai sudah terjadi dari zaman perjanjian lama. Dan ini merupakan dosa yang sangat mudah dialami dari manusia dan bisa menjadi awal dosa besar lainnya, seperti membunuh, berbohong, iri hati, dan lain-lain. Jadi kita bisa belajar dari kisah Kain dan Habel bahwa sebagai umat manusia kita harus bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Selain itu, pelajaran yang kita dapatkan dan yang dapat kita tanamkan ke dalam dunia nyata adalah kita harus ada self-control dan selalu berpikir positif, di mana kita harus menghargai orang lain jika kita ingin di-treat seperti itu juga. Tugas akhir ini pun juga sangat cocok untuk kita, karena bisa membantu kita untuk memperbarui diri kita menjadi orang yang lebih baik. We were able to be a better person for the next semesters to come.